Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kavi Arya Mawaris dari kelas 10 IP1 ingin menceritakan tentang perjalanan Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Wali Songo itu dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting, yaitu pantai utara Pulau Jawa, dan mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia. Nah, Sunan yang pertama itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, mempunyai nama asli Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghrib. Nah, kedatangan beliau ini di Pulau Jawa tercatat sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Jawa. Beliau menyebarkan agama Islam sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Nah, dia wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi, dan makamnya itu di Wetan Gresik. Nah, yang kedua itu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Dia lahir di Campak, Aceh tahun 1401 dengan nama asli Raden Rahmat. Beliau adalah anak dari Sunan Gresik. Beliau memulai dakwahnya dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Beliau wafat di Surabaya tahun 1481 Masehi dan makamnya itu di Ampel. Nah, yang ketiga itu ada Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim. Dia lahir di Surabaya 1456 Masehi dengan nama Maulana Mahdum Ibrahim. Nah, dia ini anak dari Sunan Ampel. Sunan Bonang dikenal sebagai itu pecinta gending pertama. Beliau berdakwah dengan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar. Beliau adalah guru dari Raden Patah atau Sultan Demak pertama. Dia wafat di Tuban tahun 1525 Masehi. Nah, yang keempat itu ada Sunan Giri atau Raden Paku. Lahir pada pertengahan abad ke-15 dengan nama Raden Paku. Beliau anak dari Maulana Ishak. Beliau memulai dakwah di Giri dengan mendirikan pesantren Giri. Nah, yang kelima itu ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Lahir di Ampel dengan nama Raden Kosim. Beliau putra dari Sunan Ampel juga. Dalam dakwahnya beliau menciptakan tembang Jawa yang masih digemari masyarakat, yaitu tembang Wakur. Dakwahnya sangat berorientasi pada kegotong royongan. Nah, dia wafat di Sedayu, Gresik pada pertengahan abad ke-16. Nah, yang ke-6 itu ada Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid. Dia lahir pada akhir abad ke-14 Masehi dengan nama Masyahid. Anak dari Bupati Tuban, yaitu Raden Sanur Tumanggung Milwatikta. Sistem dakwah beliau sangat intelek. Beliau juga sangat berjasa dalam perkembangan wayang kulit bercorak Islam. Beliau juga mengarang cerita wayang yang bernapaskan Islam tentang etika. Nah, yang ketujuh itu ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq Raden Undung. Nama aslinya adalah Jafar Shadiq. Nah, dia berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Sunan Kudus memiliki kemampuan khusus dan ilmu fikih, usul fiqh, tauhid, tafsir, hadis, dan logika. Karena itu beliau dijuluki Waliul Ilmi. Nah, yang ke-8 nih, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nama aslinya itu Raden Umar Said. Beliau anak dari Sunan Kalijaga. Sunan Murik memusatkan dakwah di Gunung Muria. Beliau menjadikan tempat-tempat terpencil sebagai pusat dakwahnya. Beliau lebih suka menyendiri di desa, bergaul dengan rakyat-rakyat biasa. Terus yang ke-9 itu, yang terakhir itu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, dia lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Beliau cucu dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Beliau berdakwah di Cirebon, Majalengka, Kawali, Kuningan, Sunda Kelapa, dan Banten. Beliau berjasa memajukan kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang penyebaran Wali Songo
Pulau Jawa. Dari saya Kaviara Mawaris, Pulip 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.